Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan dibawakan Pastor Fauzan. Nanti pembacaan firman Tuhan oleh Ibu Nerliana dan Ibu Sarma. Tolong disiapkan Pengkhotbah 6 ayat 1 sampai 12. Ibu Nerliana Ibu Nerliana Pengkhotbah 6 ayat 1 sampai 12. Ibu Sarma Matius 5 ayat 1 sampai 16. Kita berdoa dulu. Nanti Ibu Santi yang akan berdoa. Silakan Bu Santi. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami untuk tetap duduk diam dan menikmati firman yang akan dibagikan oleh Pastor Fauzan. Kiranya Kau mengurapi dan memberikan hikmat untuk cakap mengajari kami Tuhan. Dan berkati kami semua yang mendengar dan menyaksikan acara ini Tuhan. Biarlah semua yang berbeban berat dilepaskan, yang sakit disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Santi. Tema firman Tuhan hari ini adalah orang malang dan roh jahat. Sekarang kita akan membacakan dulu firman Tuhan yang diambil dari Pengkhotbah 6 ayat 1 sampai 12. Silakan Ibu Nerliana. Sebentar, saya belum. Ya, silakan Bu Nerliana dibuka. Baik, terima kasih Bu Cinta. Salam Bu Cinta. Salam Pastor Paul, Bu Anna. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di YouTube. Dan salam untuk saudara kami yang akan nonton kembali siaran kita hari ini. Puji Tuhan. Kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah 6 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah, kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jika orang memperoleh 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapati penguburan, kataku, anak gugur lebih baik daripada orang seperti ini. Sebab anak gugur itu datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan, dan namanya ditutupi kegelapan. Lagi pula ia tidak melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa. Ia lebih tentram daripada orang tadi. Biarpun ia hidup 2 kali 1000 tahun, kalau ia tidak menikmati kesenangan, bukankah segala sesuatu menuju suatu tempat? Segala jeripayah manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Karena apakah kelebihan orang yang berhikmat daripada orang yang bodoh? Apakah kelebihan orang miskin yang tahu berperilaku di hadapan orang? Lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjadi. Apapun yang ada, sudah lama disebut namanya. Dan sudah diketahui siapa manusia, yaitu bahwa ia tidak dapat mengadakan perkara dengan yang lebih kuat daripadanya.
Karena makin banyak kata-kata, makin banyak kesia-siaan. Apakah faedahnya untuk manusia? Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan? Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia? Demikian pembacaan firman. Terima kasih Bu Nerliana. Silakan Ibu Matius 5 ayat 1 sampai 6. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Matius 5 ayat 1 sampai 16. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian. Terima kasih Bu Sarma. Silakan Pastor Paul. Haleluya, luar biasa. Luar biasa ya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Tadi yang ini operatornya siapa nih? Tadi yang operatornya Bro Iya, Yuda atau minta tolong ditampilkan di pengkhotbah 6. Oh, Matius tadi ya, Matius 5, yang kamu adalah terang dunia ya. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Iya. Iya, dah tuh. Kamu adalah garam dunia. Nah, ini penting ya. Nah, luar biasa, firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Ya, dan itu akan membuat hidupmu itu selalu baru, selalu indah setiap hari, Saudara. Sehingga hidupmu itu berarti, ya. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Ya, orang berbahagia bukan karena duitnya banyak. Ya, tapi kan kalau nangis putus cinta di atas mobil BMW lebih enak daripada naik bajai. Enggak juga, Saudara. Ya, enggak juga. Kalau kamu hidupnya berbahagia, kamu enggak akan namanya putus cinta sampai ke lara-lara. Biasa aja lagi. Ya, kamu enggak akan sampai nangis ngerung-ngerung. Aduh, enggak usah, Saudara. Biasa aja lagi. Mau naik BMW, mau naik bajai, mau ngontel, mau jalan kaki, mau naik pesawat, happy terus, Saudara. Enggak berubah. Suasana tidak bisa mempengaruhi hidupmu. Tadi saya kencing di toilet ya, Saudara ya. Saya tadi kencing di toilet. Tiba-tiba hati itu melimpah dengan ucapan syukur.
Aduh Tuhan, saya kok nggak kencing di semak-semak ya. Saya lagi bayangin saya masuk Eropa ini sudah ditekatin, saya bawa sleeping bag, saudara. Serius ya, saudara ya. Serius. Saya sudah tekatin mau ke sini, saya mau tidur pakai sleeping bag, saudara. Kalau sampai semuanya tidak berjalan sesuai dengan rencana. Serius, saudara, saya nggak main-main. Tetapi tadi saya sambil kencing di toilet ya, sepele ya, cuma ngeliat kencing di toilet, ya toiletnya bersih, ya kita terus hangat toiletnya, walaupun ini lagi dingin ya, ini hari ini -3 derajat saudara ya, -3 derajat. Tetapi hati ini mengucap syukur, ya. Saya bilang sama Tuhan, aduh Tuhan, luar biasa sekali Tuhan. Dan hidup kami juga terus ya berusaha memberkati orang-orang sekeliling kami. Sebisa kita lagi melayani orang-orang yang baru keluar dari penjara ya, residivis saudara. Ya, Tuhan lagi percayakan kepada saya untuk memuridkan orang-orang yang dari penjara ini. Saya nggak tahu bagaimana Tuhan bisa arahkan seorang di dalam pemuridan kami, dalam yang salah satu evangelis kita yang ada di Eropa ya, Ibu Rachel namanya ya, tiba-tiba dia dengan hati-hati sekali, berusaha hati-hati sekali, dia telepon sama Ana ya, sama istri saya, sama Bu Ana. Bu Ana, aduh dia ngomong muter-muter, akhirnya dia ngomong, Bu Ana nih jangan marah ya, saya mendapat penglihatan Bu Ana lagi melayani memuji Tuhan, tapi dikelilingi oleh orang-orang pakai tatoan tinggi gede hitam apa segala macam. Saudara itu orang yang hitam itu yang main ketipung itu saudara, itu residivis saudara. Ya. Tetapi entah kenapa Tuhan percayakan dia pada kami saudara ya, untuk kita layani. Dan dia setia ya. Kecuali dia kemarin nggak bisa ikut ke Den Haag sama kita pelayanan saudara ya. Dia main ketipung yang bagus sekali ya, saudara kemarin lihat itu ya. Tapi itu tadi ya, setiap langkah hidup kita, duit mah nggak ada saudara, nggak banyak. Tetapi Tuhan bikin setiap sen, setiap euro yang ada di dalam hidup kami itu berguna. Ya, bukan hanya bagi keluarga kami, tapi juga bagi sesama. Luar biasa ya saudara ya. Mobil kami juga berguna, saudara. Ya, setiap kita bisa ngajak orang-orang ini jalan. Orang ini senang ya waktu beberapa yang dari Iran itu ya. Wah senang sekali kalau dia diajak ke Den Haag segala macam. Dia senang sekali, saudara. Mengapa dia senang? Bosan tinggal di camp itu. Soalnya campnya dia nggak enak, nggak kayak campnya kita, saudara ya. Nggak kayak campnya saya. Campnya dia tuh nggak enak banget ya. Tuh campur musuhnya orang kelahi semua, saudara ya. Dia sampai stres, dia bilang saya sampai stres. Ya, terus dia ikut sama saya itu pelayanan, saya kenalkan dengan teman-teman Belanda kami, saudara. Wah seneng dia tinggal di rumah Belanda karena godfather anak saya itu kalau pergi dia punya rumah di luar negeri di Eropa yang lain, saudara, di bagian Eropa Timur. Itu bisa 3 bulan, 6 bulan. Wah dia seneng tinggal di sana, saudara ya, tinggal di rumahnya. Nggak tinggal di camp. Wah itu kayak buat dia itu seperti pertolongan, dia sudah hampir meledak kepalanya, dia bilang aduh hampir meledak kepala saya tinggal di camp itu, sudah tiap hari udah uring-uringan. Sekarang dia sudah ini ya, sudah dapat apa namanya granted ya, statusnya dia granted. Malah udah punya mobil sekarang. Kemarin saya kata, wah kamu punya mobil, beli mobil baru ya. Dia bilang begitu kan. Dia seneng, iya akhirnya keren juga dia. Coba lihat saudara ya, hidup kita sederhana apapun ya, sesederhana pun hidup Anda. Sekalipun Anda tidak punya uang saudara, hidupmu itu bisa jadi berkat buat orang lain loh. Ya tanyakan pada dirimu hari ini, apakah aku hari ini sudah menjadi berkat bagi orang lain? Tante saya lagi, ya tante saya menginspirasi hidup saya. Hidupnya benar-benar, ya tante saya ini seorang yang bukan orang kaya raya, saudara. Aduh, rumahnya itu pakai papan, saudara, di daerah, di kota yang kumuh itu ya. Tante saya ini
rumahnya pakai papan di daerah yang kumuh di kota. Ya, tetangganya Pak Apeng itu, tante saya itu. Saya tahu Pak Apeng, pasti saya sering main ke sana karena dulu saya juga rumahnya waktu pertama kali masuk Jakarta tahun 2000 juga tinggalnya di situ juga saya ya, di depan-depanan sama rumah tante saya ini. Kumuh reot, saudara. Ya, duit nggak banyak. Tetapi saya selalu ingat dari saya masih kecil, saudara ya. Suatu itu ketika saking miskinnya ayah saya hampir diusir dari rumahnya, saudara. Terus tiba-tiba tante saya datang, nggak tahu kenapa, datang aja nggak sengaja. Nah, saya mendengar percakapan itu, saudara ya. Dia bilang sama papi saya, nih, saya ada uang nih, nggak banyak tabungannya anak-anak. Jangan, nggak mau, papi saya nggak mau, karena memang papi saya tahu tante saya ini baik sekali ya. Duit nggak seberapa, tapi nggak mau, nggak mau. Dipaksa, terima nggak? Sak miskin-miskinnya saya punya rumah. Dia bilang, jangan sampai anak kamu kelelaran di pinggir jalan. Dikasih uangnya itu mung-mungnya saudara, saya ingat sekali, emas 1 on. Ya, emas batangan 1 on, itu tabungan satu-satunya yang dia punya. Dia bilang, ini semua tabungan yang saya punya. Dan itu kemudian diteladani oleh kakak saya ya. Indah sekali ya saudara ya, kalau semua orang bisa berbagi begitu di dalam kekurangannya ya. Saya kadang-kadang melihat begitu ya pengorbanan yang seperti ini. Aduh, jangan mikir mau berkorban demi Yesus, disalib bagi Yesus, sesumbar. Aduh, seperti yang orang-orang pada ngomong, aduh pendeta-pendeta ngomong itu bullshit semua, saudara. Saya teladan yang simpel sekali tante saya. Itu harta tabungan satu-satunya, saudara. Dia kerja dari jam 5 pagi, dia sudah ada di Monas, saudara. Dia kerja. Ya beliau itu seorang bidan, saudara ya. Jam 5 pagi sudah di Monas, saudara, sudah kerja. Sampai rumah, saudara tahu jam berapa? Jam 9 malam. Ya, dari jam 5 pagi, dia cuma pulang sebentar, makan, dia pergi lagi ke klinik, ya, sampai jam 12 dia pulang, makan, dia ngasih, terus bikinkan makanan buat anak-anaknya, waktu itu masih kecil, terus dia berangkat lagi, kerja lagi di klinik yang lain, saudara, sampai jam 9 malam. Ya, paling cepat pulangnya jam 7 malam. Bayangin, kemana-mana jalan. Tapi hidupnya itu selalu jadi berkat. Dimanapun dia berada. Kalau ada orang susah, dia uangnya nggak banyak. Tapi karena dia ketemu dengan orang banyak, di Monas itu dia ketemu sama orang-orang bos-bos cukong-cukong, saudara ya. Ya. Sehingga cukong-cukong itu sayang sama dia. Karena tante saya itu orangnya entah kenapa membuat orang itu berbelas kasihan ya. Ngomong-ngomong, dan tante saya itu fasih berbahasa Mandarin ya. Dia fasih bahasa Mandarin. Dia ngomong sama cukong-cukong ini pakai bahasa Mandarin. Kalau ada orang lagi butuh pertolongan, dia bilang, Om, saya punya kenalan, ini orang baik, Om mau tolong enggak? Dia nggak punya uang, tapi dia selalu kenal ke orang, Om mau tolong orang ini enggak, tolong ini enggak, tolong itu enggak. Termasuk saya yang paling sering ditolong sama beliau, saudara ya. Hidupnya itu jadi berkat. Saudara tahu duitnya nggak banyak. Saya selalu tekankan uangnya nggak banyak, saudara. Anda mau tahu kerjaan bidan, ya itu bukan bidan biasa, saudara, bidan biasa. Ya, tetapi beliau sudah pergi ke Cina, sudah pergi ke Hong Kong, sudah pergi ke Australia, beliau sudah pergi ke Amerika, beliau sudah pergi ke Eropa, saudara. Keliling dunia, saudara. Hidupnya itu penuh dengan kasih karunia. Ya, hidupnya itu penuh dengan kasih karunia. Hidupnya jadi berkat buat banyak orang, saudara. Waktu beliau sakit, ya, aduh saya mau besuk, saya kangen sekali sama ini ya, kami manggilnya mama ya, karena kami begitu dekat ya, kami manggilnya mama. Mama, kita pengen besuk, iya ngantrinya panjang ya. Panjang, saudara, yang besuk itu ya dari ujung sampai ujung Indonesia, saudara. Ini cuma seorang bidan, tapi kalau sakitnya ngantri dari ujung-ujung ngelebihi Pak Pendetanya, lebih majelisnya. Ini cuma seorang bidan, waduh yang ngantri banyak kalau mau janjian besuk dia itu kudu ya satu rombongan dulu, kloter berapa, balik lagi duit nggak banyak, saudara. Setiap kali dia punya uang, dia lihat ada orang susah, dia sisihkan buat anaknya, dia sisihkan buat orang susah itu, saudara. Balik lagi, hanya seorang bidan. Bidan gajinya berapa, saudara ya?
apalagi di Jakarta. Aduh, tapi hidupnya selalu jadi berkat. Rumahnya reot, saudara. Serius rumahnya reot. TV-nya, saudara, TV bekas, saudara. Di rumah itu semua barang-barang bekas. Jarang sekali dia beli barang baru. Sekali-kali ada orang kasih barang baru. Barang baru udah lama. Di dalam kesederhanaan hidupnya, dia menggunakan barang-barang yang sederhana. Kalau belikan buat anak, dia kasih yang terbaik. Dari mana duitnya? Ya dia ngumpulin. Dia bisa kasih yang terbaik buat anaknya, komputer yang terbaik, dia kasih piano terbaik, dia bisa beli. Tetapi semua hidupnya sederhana. Anak-anaknya pun sederhana, saudara ya. Nggak bermewah-mewah. Barangnya bagus, saudara. Setiap mereka butuh sesuatu, selalu ada, saudara. Dia tidak pernah meminta-minta. Saya ngeliat nggak pernah minta-minta. Mujizat selalu ada dalam hidupnya. Bukan pendeta ya. Ya hanya seorang bidan, uangnya nggak banyak. Tapi hidupnya penuh jadi berkat. Selalu jadi berkat tiap hari, saudara. Dari saya kecil saya kenal beliau. Sampai dengan detik hari ini, hidupnya selalu jadi berkat, saudara. Ya, dan hidupnya penuh dengan kasih karunia. Nggak pernah minta-minta. Dia kerja dari jam 5 pagi sampai jam 9 malam. Kadang-kadang kelewatan sampai ginjalnya dicopot satu. Rusak ya akhirnya ya. Karena waktu itu dia mau anak itu ngotot tuh. Sampai akhirnya dinasehati. Nggak boleh kamu. Iya ya, dia salah. Dia ngotot. Pengen anaknya di sekolah yang mahal itu ya saudara ya. Akhirnya nggak jadi ya saudara ya. Tetap dapat diskon. Karena salah satu keluarga kami ada yang pendeta ya. Yang pendeta nggak punya anak, jadi ini direkomendasi tetap dapat diskon lah sekolahnya di Penabur ya saudara ya. Sekolah baik, tetapi bukan yang favorit yang mereka yang dia inginkan. Ngoyo kerjanya begitu ngoyo, akhirnya dia stop ya, nggak kerja begitu lagi. Dia mulai tata hidupnya setelah ginjalnya cuma satu saudara ya. Dia tata hidupnya Sabtu Minggu dia libur, saudara. Dia pertama khawatir, saudara. Tetapi karena hatinya penuh belas kasihan itu tadi ya, heran. Tuhan selalu sediakan. Saya bilang, Mah, Mama ini kan orang baik, orang banyak ngasih. Tapi kenapa Mama kerjanya pagi siang malam sih mengoyo begitu. Itu pun kerjanya masih 12 jam sehari, saudara. Ya, dari jam 5 pagi masih sampai jam 7 malam loh saudara. Udah nggak sampai jam 9, ya jam 5 udah pulang kadang-kadang. Karena saya kan kalau di Jakarta itu, dulu kan suka nginep di rumahnya ya. Saya dari manapun, saya pindah kota pun, kalau ke Jakarta selalu nginep, rumahnya kecil, reot, saya selalu tidur di ruang tamunya. Di depan TV itu ya. Soalnya saya senang aja, saya merasa nyaman saja di situ. Walaupun rumahnya gubuk gitu ya. Saya merasa nyaman, saya merasa diterima. Orangnya tidak pernah menghakimi, saudara. Saya brengsek kayak apapun, dia cuma begitu, saudara ya. Enggak pernah dia sekalipun menghakimi. Oh, Anda kalau sama saya ruwet, kadang malah diomelin sama saya ya. Oh ini si tante ini enggak pernah menghakimi orang. Kalau siapapun datang sama dia selalu ditolongnya. Enggak pernah sekalipun dia menghakimi, saudara. Walaupun dia jengkel. Dia cerita sama saya, Mama tuh ya jengkel sama orang ini. Itu kenapa ditolong? Nggak tega ya. Udah biar saja lah. Urusan dia sama Tuhan. Dia bilang begitu, saudara. Hidupnya itu nggak ada yang sia-sia. Setiap rupiah di dalam hidupnya itu tidak ada yang sia-sia. Bahkan apa yang dia tidak didapatkan dari dengan keringatnya dia dapatkan dengan kasih karunia. Ya tadi ya, bisa keliling dunia, anaknya bisa kuliah di universitas favorit. Dua-duanya selesai semua, sudah tuntas. Ya. Saya melihat ya, ini orang bukan pendeta. Pelayanannya apa, saudara? Nyanyi kor. Simpel sekali, saudara. Bukan pelayanan, itu aktivitas. Ya, itu hanya aktivitas saja supaya dia punya komunitas yang baik di situ. Pelayanan dia ya itu, saudara. Dia dengerin orang. Dia bukan psikolog, dia nggak banyak kasih nasihat, dia cuma dengerin. Aduh, ya.
Aduh, ketika orang itu nangis, dia ikut nangis, saudara. Anda kebayang nggak pelayanan seperti itu? Dia cerita, lu sampai nangis-nangis ini ya, tante ada seorang ibu nangis-nangis. Saya pernah waktu itu, karena saya kan waktu kecil kan selalu sama dia main di klinik gitu kan, main di klinik, diajak karena sibuk sekali. Saya liburan di rumahnya dia, jadi diajak juga sama anaknya dia kan berdua kan. Dia ngelayani, dia dengerin. Kamu tunggu sebentar ya, mama mau ada orang ini mau curhat. Orang ini nangis, dia ikut nangis, saudara. Waktu mami saya curhat sama tante saya, mami saya nangis, dia ikut nangis, saudara. Paulus berkata, tertawalah dengan orang yang tertawa, menangislah dengan orang yang menangis. Hidupnya benar-benar jadi berkat, saudara. Nah, simpel ya melayani Tuhan ya. Simpel sekali, saudara. Enggak usah ribet-ribet, Anda kudu belajar kayak saya, sampai kudu berani nekat kayak saya. Oh, enggak perlu, saudara. Itu panggilan saya. Panggilan, setiap kita punya panggilan sendiri-sendiri. Ya, komunitas kita ada panggilan sendiri-sendiri. Anda enggak perlu sampai kudu yang wow, heboh-heboh, enggak perlu, saudara. Menangislah bersama dengan orang yang menangis, tertawalah dengan orang yang tertawa. Kalau ada orang senang, saudara ikut senang. Kalau ada orang lagi susah, saudara ikut nangis bareng dia. Ya, jangan malah susah lihat orang senang kalau ngeliat orang susah. Ya itulah karena Anda mengejar ritual. Balik lagi ya, si Daniel Mananta itu yang ngomong katanya ada patung, ada roh jahatnya. Tante ini suka punya patung-patung banyak. Patung Kuan Im, patung ini, saudara. Bagaimana bisa ada roh jahatnya hinggap kepada seorang wanita yang sederhana ini, yang ketika ada orang menangis, dia ikut menangis, ada orang tertawa, ikut tertawa. Sementara ada pendeta-pendeta yang suka nenging-nenging patung, ya, dia menghisap uangmu, saudara. Tante saya ini jauh lebih mulia daripada Philip Mantova dan Gilbert Tumoindong. Sungguh, saudara, saya bersaksi, hidupnya lebih jauh jadi berkat. Dan membuat saya merasa kecil pelayanan saya dibandingkan dengan orang ini. Simpel ya, pelayanan simpel ya. Menangis bersama orang yang menangis. Tertawa bersama orang tertawa. Kalau dia lagi ada orang menangis, ikut menangis. Bahkan akhirnya dia keluarin uangnya. Pegang ya, buat ongkos pulang. Coba bayangin, saudara. Dia punya uang mumungnya 1 juta di tangan. Dia kasih yang 500.000 itu, saudara. Pegang ya. Kamu pulang. Suatu ketika dia tahu saya lagi baru kolaps ya, saudara ya. Saya datang. Ini pegang. Saya sampai kaget. Dia sendiri lagi babak belur. Saya juga lagi tahu anaknya baru jatuh. Anaknya dia juga baru jatuh, saudara, waktu itu dia baru kolaps juga. Tapi dia tahu saya jauh dari luar kota. Pegang buat ongkos bensin. Saya setiap kali ke Jakarta selalu mampir, makan yuk. Karena saya tahu, saya pernah ya jam 4 pagi, saya tahu beliau itu bangunnya kan pagi, saudara. Nah, saya pagi-pagi dari Cinere, saya telepon, mau udah bangun mah, udah, yuk makan bakmi kemurnian. Pagi-pagi kita ajak makan bakmi, saudara. Saya sengaja mengajak dia mau biar dia seneng, saudara ya. Karena kan anaknya sibuk semua kan, saya tahu biasa kan. Yuk tak ajak yuk sana. Saudara, simpel ya, saudara, melayani Tuhan itu. Supaya hidupmu tidak jadi sia-sia. Anda boleh kumpulkan, Anda boleh sok-sokan hebat, ya saudara. Anda boleh merasa pelayananmu luar biasa, petakilan di atas panggung jadi WL. Bullshit, saudara. Kalau hidupmu tidak menjadi berkat. Yang simpel, saudara. Itu semua hanya sandiwara. Yang Anda lihat di panggung itu, yang Anda lihat di Zoom, di YouTube itu semuanya sandiwara, saudara. Pelayanan yang sesungguhnya itu ya di dalam kehidupanmu sehari-hari. Person to person itu, saudara. Itulah pelayanan yang sejati.
itulah garam yang bisa dirasakan, saudara. Ya, kalau yang masal-masal itu esens, saudara. Saudara tahu bagaimana cara bikin saus tomat pakai esens, saudara. Saudara tahu bagaimana bisa bikin masakan yang segitu banyak itu pakai esens, saudara. Bikin Indomie, bikin apa, itu esens, saudara. Tapi ketika orang masak satu demi satu, ibumu masak buatmu, nggak pakai esens. Rugi di esens ya, pakai bawang, pakai mana, semua asli, original. Rasanya itu dari bumbu yang original, saudara, bukan dari esens. Rasanya beda, saudara. Ya, karena dia masak bukan cuma dengan bumbu yang original, tapi tangannya itu dengan cinta waktu dia masak itu ya. Ya istri saya itu ya, Bu Ana itu kalau masak. Aduh, semua anak-anak itu pokoknya nunggu dia masak, ditungguin deh pokoknya. Kita itu sampai kalau selama di Eropa itu kita makan di restoran-restoran itu malas, saudara. Paling senang makan di rumah. Ada bumbunya berasa, ada cinta di situ, saudara. Ada passion di situ ketika masak. Bukan esens, disitulah garam dunia, itulah terang dunia yang Tuhan mau, saudara. Dan kita setia dengan itu. Akhirnya Tuhan lipat kali gandakan. Bagaimana bisa orang-orang ini kehidupan roh jahat, saudara? Nggak ada ceritanya. Walaupun banyak patung di rumahnya. Ya, saya nggak berkata bahwa Anda boleh ke dukun, boleh ke Gunung Kayu. Oh, no, enggak ya, saudara ya. Tapi saya lagi cerita kepada Anda, supaya Anda jangan diperangkap dengan segala macam ritual dan tuduhan-tuduhan. Ya, saya sedang ajari Anda untuk jangan terperangkap dengan segala macam framing anggapan-anggapan orang. Ya, saya ajari Anda realita kehidupan. Supaya Anda beragama itu tidak ngawur. Setiap hari hidupmu itu berarti, saudara. Supaya setiap hari, bahkan kamu adalah orang yang miskin, kamu orang cacat, kamu orang yang buruk rupa, tapi hidupmu itu berarti bagi sesama, saudara. Menjadi berkat bagi sesama. Dibanding dengan kamu yang kelihatannya hebat, pelayanan yang luar biasa, tapi hidupmu nggak jadi berkat, bahkan buat istrimu aja kamu nggak jadi berkat. Wah, khotbahnya mah menggelegar, saudara. Wih, raba, wih, raba kubu-tubu, bi. Setiap kali anakmu dengar kamu lagi berbahasa roh, tai lah. Gitu. Berapa banyak anak-anak pendeta yang begitu, tai lah. Hidupmu nggak jadi berkat buat anak-anakmu, nggak jadi teladan. Istri-istri, wah bahasa rohnya kencang, saudara. Kalau lagi wah teorinya banyak sekali, saudara. Ya, Anda kalau belajar teori kelas evangelis apologetik, saudara, nggak akan ada yang bisa bantah, kecuali mau ngeyel, ya. Tapi kalau mau normal, secara rasional, nggak akan bisa bantah. Tetapi di tiap hari di embun pagi, Anda saya ajari masuk dalam realita. Real. Ya, supaya Anda jangan dibuai dengan agamawi. Itu saudara ya, masuklah dalam dunia yang nyata. Sebab roh jahatnya itu sendiri ada pada si pendeta-pendeta yang tidak mengajarkan buah roh yang jelas ini, saudara. Yang hidupnya nggak jadi berkat. Ya kan? Itulah roh jahat yang sesungguhnya. Orang-orang munafik yang dia berpikir ya bahwa dengan kemunafikannya itu dia bisa nipu orang. Orang pendeta-pendeta yang menghisap darahmu itulah roh jahat sebenarnya yang hinggap pada mereka. Hidup simpel, saudara. Melayani Tuhan itu simpel. Menjadi berkat itu simpel. Sederhanakan. Banyak orang dia pikir, oh saya harus jadi kaya untuk melayani Tuhan. Akhirnya sia-sia. Akhirnya dia tidak nikmati kekayaannya. Hancur, iya. Saya kan sudah cerita. Saya berambisi untuk jadi kaya karena untuk melayani Tuhan. Hancur, saudara.
Anda pikir orang-orang seperti Daniel Mananta yang dengan prestasinya bisa dinikmati oleh rakyat kecil? Enggak, saudara. Ya, dia menikmati dirinya sendiri. Tapi ada orang-orang yang hidupnya menjadi berkat banyak sekali. Rakyat-rakyat kecil yang tidak dikenal. Tapi upahnya dia besar di surga. Justru orang-orang ini yang upahnya besar. Anda pikir orang seperti saya terus, wah ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Biasa, saudara. Banyak orang-orang yang nggak kelihatan, ya, yang dipakai Tuhan lebih dari saya. Saya belajar dari mereka, saya iri dengan mereka. Karena saya tidak all out seperti mereka. Saya berusaha mengajar yang saya bisa. Tetapi cintanya mereka itu melebihi saya, saudara. Kayak tante saya ini. Cintanya dia itu melebihi yang saya punya. Bagaimana dia bisa memberkati semua, ya. Dia bisa terima. Dia pun selalu punya waktu untuk orang lain. Anaknya sendiri pun dirawat, bukannya nggak dirawat, saudara, ya. Anaknya pun dirawat. Tetapi dia selalu punya. Beneran ya, saudara, ya. Wah, ngeri, saudara. Hidupmu jadi berkat. Nggak usah seperti Mother Teresa. Nggak usah Anda ngejar-ngejar jadi pendeta hebat. Anda cukup jadi ibu rumah tangga. Ya, yang menjadi garam bagi suamimu, bagi anak-anakmu. Mereka merasakan garamnya. Hidup mereka yang hambar, mereka merasa, oh jadi sedap ya, jadi gurih ya hidup ini ya. Karena ada mama. Ada istri-istri yang kepahitan dari keluarganya. Tapi suaminya itu menjadi garam bagi dia. Hidupnya menjadi indah. Nggak butuh duit banyak. Tapi kehangatan. Selalu ada ketika dibutuhkan. Ya, itu sangat indah. Andai semua orang menjadi garam dan terang bagi keluarganya. Dunia ini terang benderang enggak? Dunia ini nikmat enggak? Indah enggak? Indah. Itulah yang namanya kerajaanmu datang. Di situ kehendak Tuhan yang terjadi. Maka akan ada berkat, ada kelimpahan, ada kesembuhan, ada pemulihan. Sayang, kita terlalu muluk-muluk, terlalu jauh. Tengking sana, tengking sini, saudara. Roh ini, roh itu, ya balik lagi. Tony Daud suruh sebut nama 1000 setan, lebih lancar daripada nyebut nama lengkap keponakannya. Kita ini terhipnotis di dalam ritual agamawi, di dalam dongeng-dongeng agama yang enggak realistis. Alkitab ngajari kita simpel, saudara. Pendeta membuatnya menjadi dongeng. Cerita yang simpel itu dijadikan dongeng. Itu ceritanya mendarat sekali, saudara. Ya, karena kalau Anda ikut kelas evangelis ya, saya jelaskan sejak kapan itu jadi dongeng. Dirohanikan semuanya, dimetaforakan, saudaraku. Semua kisah dalam Alkitab yang real itu menjadi sesuatu yang kelihatannya mistis. Ya, bidi. Sejak zaman tahun 300-an itu memang. Lalu kita kembalikan real, realita kehidupan. Alkitab itu, firman Tuhan itu sangat dekat dengan realita kehidupan, saudara. Ya, kalau Anda bisa melihatnya dengan jelas. Tuhan Yesus memberkati. Silakan bercinta.